Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan pembelajaran kita, yakni pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya untuk kelas 7. Walaupun pembelajaran yang kita laksanakan pada saat ini dengan pembelajaran secara daring, yaitu dalam jaringan, atau biasa disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh, karena akibat pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah atau wabah ini segera berlalu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang thaharah untuk kelas 7, yaitu dengan bersih hidup menjadi nyaman. Jadi kebersihan itu adalah merupakan landasan di dalam kehidupan seorang muslim, karena hampir seluruh aspek beribadatan di dalam Islam itu dilandaskan atau didasarkan pada kebersihan. Dalam ibadah segala sesuatunya harus diawali dengan kebersihan. Dari pengertiannya, menurut bahasa, thaharah itu berasal dari kata thaharatun yang sama artinya dengan nazofatu. Nazofah yaitu adalah bersih atau kebersihan. Bisa juga disebut dengan suci. Jadi yang berkaitan dengan thaharah, itu semua hal yang berkaitan tentang kebersihan, tentang bersuci, semuanya itu menyangkut tentang thaharah. Kemudian menurut istilah, thaharah itu adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan juga bersuci dari najis, yang meliputi badan. Artinya badan kita suci dari hadas dan juga suci dari najis. Kemudian berkaitan juga dengan pakaian, yaitu pakaian yang kita pakai untuk ibadah, juga harus bersih dari najis. Kemudian bersih dari tempat, tempat yang kita pakai untuk beribadah juga harus bersih dari najis, dan benda-benda yang terbawa di badan atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, atau menghilangkan hukumnya hadas dan najis dengan tanah. Nah, thaharah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah lahir dan batin. Artinya thaharah secara lahiriah dan thaharah secara batiniah. Thaharah secara lahir adalah suci dari najis dan hadas yang dapat dihilangkan atau dicuci dengan air mutlak. Air mutlak yaitu adalah air yang suci. Di samping airnya suci, airnya tersebut juga bisa untuk bersuci atau bisa mensucikan benda-benda yang lain. Nah, mensucikannya yaitu adalah dengan cara berwudu, kemudian dengan mandi. Kalau tidak bisa dengan wudu dan mandi, maka bisa digantikan dengan tayamum. Itu adalah thaharah secara lahiriah. Thaharah secara batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat. Dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya, atau landasan-landasan sehingga kita diperintahkan untuk thaharah, yaitu yang pertama yaitu adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya thaharah itu diperintahkan di dalam Al-Quran, juga diperintahkan di dalam hadis Nabi.
Di antaranya yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, yang artinya sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, itu dalil yang pertama. Dua, yaitu adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ya, idza kumtum ilas sholat, jika kamu hendak mengerjakan sholat, hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah atau usaplah kepala kamu, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang rukun wudu. Ya. Kemudian dalil yang lain yaitu adalah yang berasal dari hadis Nabi, ya, diriwayatkan dari Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus sholati tohurun, wa tahrimuha takbirun, wa tahliluha taslimun. Ya, yang artinya adalah kunci sholat itu adalah bersuci. Ya, miftahus sholat itu adalah kunci sholat. At-tohurun, bersuci atau toharoh. Wa tahrimuhu takbirun, dan tahrim atau pembukanya yaitu adalah dengan kalimat takbir. Jadi sholat itu dibuka dengan takbir. Wa tahliluha taslimun, dan tahlilnya atau penutupnya adalah dengan salam. Itu adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang berikutnya adalah at-tahuru satrul iman. Sungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian hadis berikutnya yaitu adalah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalus sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalus sholata, tidak akan diterima sholat seseorang, ahadikum, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, ya, hatta yatawaddu'a, sampai dia itu kemudian Nah, sekarang hukumnya, ya. Hukum toharoh itu ada beberapa diantaranya, yaitu adalah di mana toharoh itu diwajibkan. Ya. Kapan toharoh itu menjadi wajib, ya, yaitu diwajibkannya toharoh, artinya kapan seorang itu diwajibkan untuk bersuci, untuk mensucikan diri. Yang pertama adalah bersuci dengan berwudu, ya, artinya seseorang itu wajib berwudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil sebelum sholat. Jadi apabila seorang mempunyai hadas kecil, maka sebelum sholat, maka dia wajib hukumnya untuk berwudu. Kenapa? Allah tidak akan menerima sholat hambanya yang dalam keadaan berhadas sehingga dia berwudu atau bertayamum. Karena wudu merupakan hukum pokok, ya, di dalam sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hukum yang kedua, ya, wajib yang kedua berdasarkan firman Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini adalah ayat yang sudah kita sampaikan di depan tadi. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apabila kamu tidak mengerjakan sholat, idza kumtum ilas sholati, maka basuhlah muka kamu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu, wamsahu biru'usikum,
Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama amartu bil wudu'i idza qumta ila sholati." Sungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat. Kemudian dalil yang berikutnya atau landasan berikutnya untuk toharoh yaitu adalah diwajibkannya seorang mandi wajib. Ya, kapan seorang itu diwajibkan untuk mandi ya sebagai wujud daripada toharoh, yaitu adalah saat berhentinya darah haid atau nifas. Berdasarkan dalil firman Allah, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita-wanita pada waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci atau mandi. Jadi mandi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib yang tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nabi Muhammad SAW bersabda, tahanlah selama engkau menahan dirimu, kemudian mandilah. Kemudian diwajibkannya toharoh atau bersuci yang berikutnya adalah seseorang itu wajib untuk mandi, yaitu adalah mandi setelah junub. Ya. Mandi junub ini adalah termasuk dari perkara syarat sahnya sholat kita. Jadi apabila seorang setelah junub, maka dia wajib mandi janabat agar apa? Sholat kita bisa sah atau diterima oleh Allah. Sehingga bila kita tidak mengerjakan dengan cara yang benar, maka mandi junub kita itu tidak dianggap sah. Ya. Sehingga kita masih belum melepas dari hadas besar. Jadi kalau mandi junubnya belum benar, maka kita masih dianggap memiliki hadas besar. Ya. Firman Allah, jika kamu junub atau berhadas, maka bersucilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junubam fattahharu. Ya. Dan janganlah kamu hampiri masjid. Ya. Dan janganlah kamu hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali hanya sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Ya. Kemudian disunnahkannya toharoh. Ya. Kapan toharoh itu dianjurkan? Ya. Artinya apa? Tidak diwajibkan, tapi hanya sekedar anjuran atau sunnah. Di antaranya yang pertama yaitu adalah mandi sebelum sholat Jumat. Ya. Mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya adalah sunnah yang dikuatkan. Ya. Sunnah yang dikuatkan. Kalau tidak terhalang untuk mandi, maka hendaklah dia melaksanakan mandi sebelum Jumat. Ya. Hadis Sumarah bin Jundab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdol. Artinya adalah barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia telah mengikuti sunnah, dan itu yang terbaik. Barang siapa yang mandi, maka yang demikian itu adalah yang lebih afdol. Jadi sunnah itu adalah baik, dan lebih utamanya lagi adalah afdol, yaitu dengan mandi setelah atau mandi sebelum sholat Jumat. Ya. Itu. Yang kedua adalah menjaga wudhu. Ya. Menjaga wudhu itu maksudnya adalah kita senantiasa berada dalam keadaan tidak berhadas, tidak batal. Setelah batal kemudian segera untuk melaksanakan wudhu lagi, itu artinya menjaga wudhu. Misalnya sebelum bepergian, ya, sebelum tidur, atau setelah mandi kita berwudhu, itu kedudukannya adalah disunnahkan atau dianjurkan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wudhu. Dan barang siapa yang mampu memperlebar putihnya,
maka kerjakanlah itu. Ya, artinya nanti umat Muhammad itu pada hari kiamat akan dipanggil ya, dalam keadaan putih cemerlang. Karena apa? Karena bekas wudunya. Ya, maka barang siapa memperlebar putihnya, ya, artinya menyempurnakan wudunya, ya, maka itu hendaklah lebih utama atau bisa dikerjakan. Ya. Yang berikutnya yaitu adalah alat toharoh atau sarana untuk bersuci. Ya. Sarana untuk bersuci itu adalah merupakan alat yang terdiri dari air dan tanah. Ya. Jadi kita melaksanakan toharoh, ya, alatnya yaitu adalah air dan tanah. Air yang dipergunakan untuk berwudu atau mandi, sedangkan tanah itu dapat digunakan untuk bertayamum sebagai gantinya air kalau kita terhalang untuk ya mendapatkan air, terhalang untuk berwudu, terhalang untuk mandi, maka sebagai gantinya adalah dengan bertayamum. Kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Jadi keduanya itu adalah untuk membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, macam-macam air yang pertama yaitu adalah air mutlak. Air mutlak yaitu adalah air yang asli yang tidak tercampuri oleh sesuatu apapun, baik itu najis ya maupun yang tidak najis, itu namanya air mutlak. Ya. Contoh air mutlak yaitu adalah air sumur, ya, air mata air, ya, air lembah ngarai atau air sungai, air salju, air laut, ya, itu adalah air mutlak. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah tanah yang suci. Ya. Alat yang kedua adalah tanah yang suci. Tanah yang suci yaitu adalah tanah yang tidak ada di tanah tersebut suatu najis, ya, atau pasir, ya, atau batu, ya, atau tanah berair tetapi yang tidak ada najisnya, itu artinya tanah yang suci. Tanah yang dijadikan sebagai alat toharoh jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit, ya, atau karena sebab lain. Jadi tanah itu dipakai untuk bersuci adalah karena tidak ada air atau sebab lain yang terhalang untuk menggunakan air. Nah, ini adalah macam-macam air. Yang pertama ya dari sifatnya air itu adalah air yang suci dan mensucikan. Tohirun mutahharun. Air yang keadaannya suci dan bisa untuk bersuci. Yaitu adalah air yang halal untuk diminum. Air yang halal untuk diminum dan sah digunakan untuk bersuci, yaitu yang berupa air mutlak seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Dengan syarat yaitu adalah belum berubah sifatnya, ya. Sifat itu terdiri dari warna, bau dan rasanya. Kalau sudah berubah bau, berubah warna dan rasanya, maka air tersebut mempunyai sifat tidak bisa untuk bersuci, ya. Air yang suci tetapi tidak mensucikan, ya. Tohirun ghairu mutahhirun, ya. Artinya adalah airnya sebenarnya dalam keadaan suci tetapi tidak bisa untuk bersuci, ya. Yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Misalnya air kelapa, air teh, air kopi, dan air yang dikeluarkan dari pepohonan, ya, itu adalah suci sifatnya tetapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci, ya, itu sifat air yang kedua, ya. Sifat air yang ketiga yaitu adalah air yang suci yang makruh, ya, dipakai untuk bersuci. Makruh itu artinya adalah dibenci, ya. Ya, makruh itu artinya kalau ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tetap dilaksanakan itu pun tidak berdosa. Nah, air yang makruh yang dipakai untuk bersuci biasanya disebut sebagai air musammas, yaitu air di dalam bejana, air di dalam tempat, ya, dan tempatnya itu bukan dari bahan emas atau perak yang terjemur atau terpapar sinar matahari. Air yang panas, yang panasnya itu adalah
karena sinar matahari. Itu adalah merupakan air yang makruh untuk bersuci, ya, lebih baik ditinggalkan, memakai air yang biasa-biasa saja, ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah air mutanajis, ya, yaitu air yang terkena najis, ya. Air yang terkena najis yang dimaksud adalah yaitu air yang tidak boleh diminum dan tidak sah untuk bersuci, ya. Di antaranya yaitu adalah meliputi satu, air yang jumlahnya sedikit, ya, atau banyak, ya, kemudian terkena najis dan sudah berubah warna, bau dan rasanya, ya. Air mutanajis yaitu adalah air dalam jumlah sedikit atau banyak, baik itu sedikit atau banyak, ya, yang lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu atau di dalam syariat Islam dinamakan dengan kullatain, 2 kulah, atau ukuran sekarang yaitu adalah 2 meter kubik, ya. Itu apabila terkena najis, ya, maka apa? Dinamakan dengan air mutanajis, ya. Yang kedua adalah air yang jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kulah, kurang dari 2 meter kubik yang terkena najis, meskipun tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka itu disebut sebagai air mutanajis, ya, air yang terkena najis. Kemudian yang kelima yaitu adalah air mustakmal, ya. Air mustakmal yaitu adalah air bekas, air yang sudah dipakai, ya, dari sisa bersuci, misalnya sudah dipakai untuk berwudu, dipakai untuk mandi, dipakai untuk mencuci, yang kurang dari 2 kulah atau kurang dari 2 kubik, 2 meter kubik, ya. Walaupun tidak berubah warna dan baunya, air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi karena dikhawatirkan terkena najis hingga dapat mengganggu kesehatan, ya. Jadi air kalau kurang dari kullatain, dari 2 meter kubik, ya, walaupun itu tidak berubah sifatnya, ya, maka dia tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air yang ada dalam ember, ya, kemudian masuk di dalamnya kotoran, walaupun tidak berubah sifatnya, tidak boleh untuk bersuci, ya. Tapi kalau lebih dari 2 kulah, dari 2 meter kubik, kalaupun ada masuk di dalamnya najis dan tidak mengubah warna, tidak mengubah bau dan rasanya, maka tetap dipakai, boleh dipakai untuk bersuci, ya. Misalnya di sungai, ada kotoran yang hanyut misalnya, ya, tapi sungai itu adalah lebih dari kullatain, maka tetap boleh dipakai untuk bersuci. 2, ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyintai orang-orang yang mensucikan diri, ya. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat difahami, ya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menjadi seorang hamba yang senantiasa suci, ya, karena orang yang suci itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, ya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keperluan kita akan dicukupkan oleh Allah, ya. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada suatu kebenaran itu datangnya dari Allah, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.